Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Alia Nur Alif, mahasiswa Hukum Tata Negara Siasa semester 6 kelas A. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas topik yang sangat penting dan menjadi perhatian publik akhir-akhir ini. Mungkin masih segar di ingatan kita semua, peristiwa demonstrasi yang terjadi di berbagai kota besar di Indonesia terhitung sejak tanggal 15-27 Maret silam. Demonstrasi ini mengkritisi substansi RUU TNI dan juga proses legislasi RUU ini oleh DPR yang dinilai kurang mencerminkan keterbukaan dan partisipasi publik. Nah, meskipun kalau membahas mengenai substansinya agak ngeri juga gitu ya, karena RUU ini berpotensi membangkitkan kembali dui fungsi ABRI yang menjadi salah satu momen traumatis gitu ya bagi masyarakat Indonesia pada masa silam. Namun kita saat ini tidak akan fokus kepada substansi RUU ini, tetapi kepada proses legislasi yang dilaksanakan oleh salah satu penyelenggara fungsi pemerintahan, yaitu DPR. Sebagaimana yang kita tahu, DPR itu mempunyai fungsi membuat undang-undang atau fungsi legislasi itu sendiri. Tapi dalam hal ini permasalahannya pembuatan undang-undang atau pembahasan mengenai RUU TNI ini dinilai terburu-buru, tidak terbuka, tidak melibatkan partisipasi publik, hingga terkesan elitis gitu, karena masyarakat tidak tahu apa-apa tentang pembahasan RUU ini. Bahkan draftnya pun tidak diberikan kepada masyarakat gitu sebelum akhirnya diketok palu. Nah, kita akan coba bahas fungsi pemerintah, yaitu DPR ini, dalam konteks pembentukan RUU TNI menggunakan metode yang namanya SWOT. SWOT ini ada Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat. Pertama, langsung aja kita ke Strength. Apa sih kekuatan di balik revisi RUU TNI ini gitu, yang terkesan terburu-buru tadi? Kekuatannya di sini DPR bisa menunjukkan kapasitas legal formalnya sebagaimana yang diamanatkan konstitusi pada pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu sebagai pembuat undang-undang. DPR mendorong revisi undang-undang yang dianggap strategis dan penting dengan cepat gitu. Kecepatan ini mungkin penting ya kalau misalnya rancangan peraturan perundang-undangannya itu sangat amat urgent gitu. Sebegitu urgentnya, dan kalau misalnya melibatkan partisipasi publik yang berlarut-larut, mungkin akan menyebabkan tidak optimalnya gitu. Mungkin juga akan mengancam situasi negara. Terlebih kalau kita lihat artikel yang diterbitkan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pertahanan, revisi RUU TNI ini dipandang sebagai langkah penting untuk memastikan TNI mempunyai kapabilitas yang memadai dalam menghadapi tantangan keamanan modern, mendukung kepentingan nasional, dan menjaga kedaulatan negara. Tapi agak ironis juga ya membayangkan bahwa RUU TNI ini dianggap lebih urgent dibandingkan yang menyangkut keamanan hidup kelompok rentan yang sampai saat ini belum kunjung dibahas. Oke, lanjut. Selanjutnya ada weakness. Apa sih kelemahan dari proses legislasi ini? Proses legislasi RUU TNI sebagaimana tadi udah disebutkan ya, kesannya terlalu elitis, terburu-buru, tertutup, dan tidak melibatkan partisipasi publik. Apa efeknya? Hal ini tuh berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap DPR. Bahkan menurut saya, proses legislasi yang demikian ini mematikan demokrasi gitu ya. DPR sebagai simbol demokrasi representatif udah tidak mementingkan rakyat dan udah tidak menghiraukan masyarakat yang diwakilinya gitu kan ya. Jadi begitulah. Ketiga ada opportunities. Opportunities itu peluang. Kan kemarin sudah banyak terjadi aksi-aksi yang menentang. Ini bisa menjadi salah satu sarana check and balances mungkin ya dalam fungsi legislasi DPR. Dan
menjadi kesempatan bagi DPR untuk membenahi proses legislasinya, membuka ruang dialog, dan membangun kembali kepercayaan publiknya. Dan itu semua mungkin dilaksanakan kalau DPR-nya tidak anti kritik. Yang terakhir ada threats atau tantangan. Gimana sih tantangannya kalau misalnya DPR itu proses legislasinya terus-terusan seperti ini? Bagaimana? Apa yang mungkin terjadi gitu? Threats-nya di sini kalau pola legislasi yang seperti ini dilanjutkan, maka bakal muncul ancaman yang sangat serius menurut saya terhadap kualitas demokrasi kita. Kebayang gak sih kalau misalnya terus-terusan seperti ini, demokrasi itu hanya sebagai ajang formalitas, demokrasi itu hanya terwujud dalam bilik suara 5 tahun sekali. Karena tidak ada pelaksanaan substansi yang mumpuni gitu buat demokrasi. Lembaga yang seharusnya menjadi lambang atau simbol demokrasi aja udah tidak berpihak kepada rakyat yang memilihnya gitu. Jadi kepercayaan publik terhadap proses legislasi akan terus-terusan menurun dan masyarakat bisa semakin bergantung pada informasi yang tidak resmi. Kan tadi sudah diucapkan juga bahwa tidak adanya draft resmi yang dikeluarkan oleh DPR pada saat pembahasan mengenai RUU TNI ini. Jadi karena hal yang demikian, masyarakat itu jadi menggantungkan pada informasi-informasi yang tidak resmi. Dan ini bisa menjadi celah gitu untuk adanya kekuatan-kekuatan di luar negara yang bisa mencerai-beraikan masyarakat. Ini sebagai ancaman yang bisa dibilang sangat serius gitu. Kalau terus-terusan proses legislasi DPR seperti ini, kalau terus-terusan rakyat itu tidak percaya lagi gitu terhadap para wakilnya di parlemen. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai analisis terhadap proses legislasi yang dilakukan DPR dalam konteks pembentukan rancangan undang-undang TNI. Mungkin penting bagi kita semua untuk senantiasa kritis dan peduli terhadap proses-proses politik yang sedang berlangsung, karena demokrasi tidak hanya milik mereka yang berada di parlemen, tetapi juga milik kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.